Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Maulana Albi dengan nomor induk mahasiswa 12140700061 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan menurut teori lingkungan. Apa itu kepemimpinan melalui teori lingkungan? Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Dalam teori ini muncul sebuah pernyataan, leader are made not born, yaitu pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Lahirnya seorang pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan cara memanfaatkan kemampuannya untuk berkarya dan bertindak mengatasi masalah-masalah yang timbul pada situasi dan kondisi tertentu, sehingga berbanding terbalik dengan prinsip teori kepemimpinan genetik. Jadi, menurut teori kepemimpinan lingkungan ini, pemimpin itu tidak dilahirkan. Artinya pemimpin itu tidak berasal dari seorang raja atau keturunan dari seorang pejabat. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semua pun bisa jadi pemimpin selagi dia bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul pada situasi dan kondisi tertentu, sehingga dengan adanya teori lingkungan ini kita bisa menghindari yang namanya KKN seperti kolusi dan juga nepotisme yang terjadi. Teori lingkungan sama dengan teori Padgol. Seorang pemimpin untuk menghadapi situasi yang berbeda akan memakai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dialami. Maksudnya, dia akan menggunakan sebuah metode kepemimpinan yang fleksibel sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang dia alami saat itu. Pada teori Padgol menerangkan bagaimana perilaku seorang pemimpin memengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Teori ini lahir dari teori motivasi pengharapan atau ekspektansi, di mana motivasi seorang pekerja itu tergantung pada pengharapannya bahwa prestasi tinggi merupakan alat untuk mendapatkan hal-hal positif dan untuk menghindari diri dari hal-hal negatif. Teori PAT menerangkan bagaimana perilaku atau gaya seorang pemimpin memengaruhi prestasi kerja bawahannya. Hal ini menunjukkan bahwa teori lingkungan itu 11-12 dengan teori Padgol, di mana seorang pemimpin akan memakai gaya kepemimpinan sesuai situasi yang dialami, sehingga perilaku gaya seorang pemimpin mempengaruhi prestasi kerja bawahannya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan teori Padgol. Yang pertama ada directive leadership. Tipe ini sama dengan bentuk kepemimpinan yang autokratis, lipid, dan wide. Maksudnya, para anggota mengetahui secara pasti apa yang diinginkan pemimpin terhadap dirinya dan pengarahan yang diberikan. Anggota tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada supportive leadership, adalah gaya kepemimpinan yang menunjukkan keramahan seorang pemimpin, mudah ditemui, dan menunjukkan sikap memerhatikan anggotanya. Gaya kepemimpinan supportive leadership ini paling sering diadopsi oleh para pemimpin khususnya di perusahaan, sehingga para anggota timbul rasa loyal kepada pemimpin dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk pemimpin yang menunjukkan sikap keramahan dan juga mudah ditemui dan juga memerhatikan anggotanya. Selanjutnya ada participative leadership, adalah gaya kepemimpinan yang mengharapkan saran-saran atau pendapat para anggotanya, tetapi ia yang menentukan dalam mengambil keputusan. Jadi, gaya kepemimpinan ini adalah seorang pemimpin yang mengharapkan saran-saran, kritik, terbuka kepada anggotanya. Dia memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk berpendapat, meskipun pada akhirnya hasilnya dia yang menentukan sendiri. Selanjutnya ada
achievement-oriented leadership. Artinya pemimpin memberikan kepercayaan para anggotanya untuk mencapai tujuan atau hasil prestasi yang baik. Jadi pemimpin ini dia membebaskan anggotanya untuk berkarya, berinovatif, berimajinatif untuk mencapai tujuan atau hasil prestasi yang baik di bawah naungan pengawasannya. Teori lingkungan dan hubungan mengenai perubahan model gaya kepemimpinan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin itu dibentuk sesuai dengan lingkungan yang ada pada saat itu. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula. Berdasarkan teori lingkungan, seorang harus mampu mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang berubah menghendaki gaya dan model kepab. Jika pemimpin tidak melakukan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, kepemimpinannya tidak akan berhasil secara maksimal. Jadi, tolak ukur keberhasilan dari kepemimpinan teori lingkungan ini adalah seorang pemimpin yang berhasil mengatasi masalah-masalah dengan gaya kepemimpinan dan memanfaatkan situasi tertentu. Jadi, seorang pemimpin itu harus tahu situasi dan kondisi yang berubah, maka gaya dan model kepemimpinannya juga harus berubah. Contoh-contoh dari pemimpin yang dihasilkan dari teori lingkungan ini, pertama ada Recep Tayyip Erdogan. Dia adalah seorang pemimpin yang dibentuk oleh para ulama, sehingga Turki yang pada masanya saat itu sekuler, ketika Recep Tayyip Erdogan menjadi pemimpin, maka Turki kembali menjadi negara yang religius karena Recep Tayyip Erdogan pun dibentuk oleh lingkungan yang mana sekitarnya adalah para ulama. Selanjutnya ada Muhammad Al-Fatih II. Memang dia seorang anak raja, tapi dia tidak dibentuk berdasarkan keturunan dari raja tersebut. Dia dibentuk ketika umur 13 tahun. Dia dijadikan seorang gubernur di Adrianople. Maka hasil yang ia dapatkan dari kepemimpinan berdasarkan lingkungan ini, dia bisa menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Selanjutnya, kepemimpinan teori lingkungan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin Stephen pada tahun 2003, dia menjelaskan bahwa teori lingkungan adalah serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada menurut Robin Gibson, Ivan Savage, dan Donnelly. Teori kepemimpinan lingkungan adalah model yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dalam berbagai situasi dan lingkungan. Metode ini menunjukkan bahwa tidak ada corak kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi dan tempat. Dalam kata lain, teori kepemimpinan lingkungan adalah model gaya kepemimpinan yang fleksibel. Selanjutnya ada teori lingkungan menurut Egeri dan Herman pada tahun 2000. Mereka berdua mengatakan kepemimpinan lingkungan adalah kemampuan untuk memengaruhi individu dan memobilisasi organisasi untuk mewujudkan visi keberlanjutan ekologis jangka panjang. Selanjutnya ada teori kepemimpinan menurut para ahli, yakni Saur M. Tampu-Bolon pada tahun 2013. Teori kepemimpinan menurut Saur M. Tampu-Bolon,
Teori kepemimpinan lingkungan meliputi lingkungan alam sekitar, keluarga, budaya, kelas sosial, kelompok, dan lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan yang melekat dalam suatu organisasi. Dengan perkataan lain, tindakan orang di tempat kerja yang berfokus pada dua perilaku, yaitu satu, perilaku individu yang mencakup sikap dan kepribadian. Dua, perilaku individu yang mencakup kemampuan intelektual, persepsi, pembelajar, dan motivasi. Kesimpulannya, bahwa teori lingkungan ini merupakan lawan dari teori genetik, yang mana teori genetik menjelaskan bahwa kepemimpinan itu dilahirkan, tapi teori lingkungan ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu dibentuk berdasarkan waktu, situasi, dan kondisi yang tertentu. Adapun tolak ukur dari teori lingkungan ini adalah keberhasilan seorang pemimpin untuk fleksibel dalam gaya kepemimpinan dan model kepemimpinannya di setiap situasi dan juga kondisi yang berbeda. Dengan adanya teori ini, kita bisa menghindari yang namanya nepotisme. Dan semua orang pun bisa mengemukakan pendapat, dan juga siapapun bisa menjadi seorang pemimpin selagi dia kompeten dan juga mampu dalam memimpin rakyatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.